Shalom Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari mengikuti ibadah dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang jemaat semua bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang terkasih, nat pembimbing yang mengantar kita dalam ibadah ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 10, demikian firman tertulis. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita sambut firman Tuhan ini dengan nafiri rohani nomor 112 baitnya yang pertama sampai kedua. Jemaat yang terkasih, hukum Tuhan bagi kita terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4-7. Demikian firman berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jemaat yang terkasih,
dalam Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita secara pribadi di hadapannya sambil memohon pengampunan dan mengakuinya dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Saatnya bagi kita secara pribadi. Ya Allah Maha Kasih, dengan segala kejujuran kami menghampiri tahta kekudusan Allah. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa. Dalam banyak hal kami telah melakukan yang salah. Dan hal itu telah menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Kalau kami melihat diri kami yang berlumur dosa, kami merasa tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Tetapi kami telah menerima anugerah dari Tuhan yang menayakini kami bahwa kami memiliki Allah yang pengampun, yang selalu menyediakan ruang bagi kami untuk terbuka dan mengakui dengan jujur segala perbuatan kami. Ya Allah Maha Kasih, kami telah mengakui dengan jujur di hadapan-Mu dan berkenanlah mengampuni kami, memampukan kami untuk menjalani hidup yang baru sesuai dengan yang Engkau kehendaki, dan kami dituntun oleh kuat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengaku jujur di hadapan-Mu. Amin. Bagi kita semua yang telah mengaku dosa dan segala kejahatan kita di hadapan Allah, marilah saudara-saudaraku kita bangkit berdiri, kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Demikian firman berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai karena kita telah diperdamaikan oleh Allah dalam relasi kita dengan sesama maupun dalam relasi kita dengan Tuhan. Sebagai orang yang telah diperdamaikan, marilah kita menyanyikan syukur dari Nafiri Rohani nomor 50 baitnya yang pertama dan kedua. Saudara-saudara jemaat
Gereja Kristus Kartini Bogor, izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal. Semoga damai Natal menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Nah, saudara-saudara, masih di dalam suasana hari Natal, peristiwa Kristus Sang Firman Allah menjadi manusia. Mari kita hayati satu tema, yaitu saling mengasihi demi keutuhan jemaat. Saling mengasihi demi keutuhan jemaat. Dan izinkan saya untuk mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara lebih dahulu berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama Tuhan, yang mana pada hari yang istimewa, di mana kami masih boleh merayakan bagian dari suasana Natal, di mana kami boleh mengalami kegembiraan yang begitu besar, sukacita surgawi karena Engkau Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus berkenan menjadi manusia. Tuhan, kami tidak lagi sendirian hidup di dalam dunia yang keras dan kejam ini, tapi karena kami bersama-sama dengan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itulah di dalam Kristus kami diajarkan dan dimampukan bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu di dalam sikap saling mengasihi, khususnya saling mengasihi demi keutuhan jemaat. Tuhan memberkati setiap jemaat Gereja Kristus Kartini Bogor dengan segala kelimpahan, agar mereka boleh menikmati pengharapan yang kokoh di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat dimanapun berada, mari kita membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang ingin kita renungkan adalah saling mengasihi demi keutuhan jemaat. Izinkan saya terlebih dahulu mengajukan pertanyaan. Saudara-saudara, sejujurnya ya, berapa kali dalam setahun jemaat kita semua sudah mendengar dan diajarkan untuk saling mengasihi
Maka sesungguhnya jawabannya sudah puluhan kali. Jadi apabila kita ini sudah menjadi jemaat misalnya 5 tahun saja, saudara-saudara, kita sudah mendengar ajakan dan nasihat untuk mengasihi itu ratusan kali. Namun saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang mampu dan mempraktekkan hukum Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni? Apakah misalnya dalam kehidupan keluarga, ya, kehidupan jemaat, atau saudara di tengah masyarakat bersama dengan tetangga, kita mampu untuk mempraktekkan panggilan mengasihi dan mengampuni? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari seluruh pengajaran dan upaya kita untuk mengasihi dan mengampuni, kita boleh tanya, ini kan mendekati juga akhir tahun. Berapa persen yang sudah kita lakukan? Ya, tentunya ada sih kita mampu mengasihi beberapa bagian, ya benar. Tetapi saudara-saudara, kegagalan kita paling banyak itu terjadi justru karena kita tidak dapat mengampuni dan mengasihi. Benar apa tidak, saudara? Ini realitas yang terjadi. Oleh karena apa? Karena kita adalah insan manusia ya terbelenggu oleh kuasa dosa, sehingga kita cenderung untuk bersikap egoistis dan gagal untuk berempati kepada orang di sekitar kita. Ya, itu ada satu peribahasa dalam bahasa Inggris. To err is human, to forgive is divine. Ya. Kesalahan itu kodrat manusia, tetapi mengampuni itu adalah kodratnya Tuhan. Benar, saudara-saudara. Tetapi apakah to err is human? Kita katakan, ya memang itulah manusia. Lalu kita mempunyai alasan, apa-apa, kita menghakimi, kita mendiskreditkan, atau kita membuli orang lain. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akui kita punya kodrat yang berdosa. Itu semua umat manusia tidak dapat menyangkal. Namun bukan berarti kodrat keberdosaan itu atau membuat kita punya kecenderungan yang egoistik dan kesulitan berempati kepada sesama menjadi alasan agar kita menghentikan sikap mengasihi. Karena apa, saudara-saudara? Begitu kita menghentikan tindakan atau panggilan mengasihi, pada saat itu sesungguhnya kita berhenti menjadi manusia. Ini serius, saudara-saudara. Begitu kita berhenti mengasihi, berhenti mengampuni, saat itu juga kita berhenti menjadi manusia. Oleh karena apa? Oleh karena kodrat kemanusiaan kita yang paling fundamental, yang paling inti adalah ditentukan oleh martabat dalam mengasihi dan menghormati orang lain. Ya, artinya apa? Berhenti menjadi manusia, kita bisa saja, saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari yang masih tampak seperti manusia. Tapi sesungguhnya di dalam kedirian kita itu sudah kehilangan hakikat utama humanitas. Humanitas itu artinya kemanusiaan kita. Saat kita berlaku jahat kepada orang lain. Jadi siapapun di antara kita yang melakukan sesuatu yang jahat, sehingga orang itu celaka, sesungguhnya kita tidak layak disebut sebagai manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa Natal dan menjelang akhir tahun 2021 ini, kita semua diajak merenungkan secara mendalam. Apakah kita masih manusiawi?
Apakah kita memang tampil sebagai manusia, sebagai sosok yang human seperti yang Tuhan katakan pada waktu penciptaan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sebab saudara-saudara, jangan-jangan tanpa kita sadari, kita telah kehilangan kodrat kemanusiaan kita yang seharusnya kita nyatakan di dalam kasih. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimanakah agar kita tetap mampu menjadi manusia yang memiliki hati nurani, bahkan kita memiliki hatinya Kristus. Sehingga kita mampu mengasihi dan mengampuni orang lain walau kita ini dilukai, walau kita ini disakiti. Nah, kalau kita tidak disakiti ya kita bisa mengasihi. Tapi kalau kita sedang disakiti, saudara, itulah panggilan kemanusiaan kita yang penting, yang utama, mengasihi, mengampuni. Jadi artinya apa? Bagaimana saat kita terluka, disakiti dan dikhianati, tidak menghalangi kita menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia kasih. Manusia kasih itu adalah saya sebut homo cordium. Cordium itu manusia hati. Manusia yang dipenuhi oleh hati yang mengasihi. Saudara-saudara, maka di dalam konteks ini kita diajak oleh firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi dan mengampuni. Dan itu yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kata kuncinya apa di dalam Kolose 3 ayat 12 ini adalah hiduplah sebagai orang-orang pilihan Allah. Hiduplah sebagai orang-orang pilihan Allah. Maksudnya apa, saudara-saudara? Artinya begini, apakah kita itu punya mindset ya? Mindset itu pola berpikir dan self image, gambar diri sebagai orang-orang pilihan Allah. Nah, kalau kita punya mindset ya, pola pikir, self image, gambar diri sebagai orang-orang pilihan Allah, maka kita akan mampu berbelas kasihan, mampu untuk murah hati, mampu untuk rendah hati, mampu untuk lemah lembut dan sabar. Jadi kita gagal untuk berbelas kasihan, murah hati, rendah hati, lemah lembut dan sabar karena kita tidak punya pola pikir dan gambar diri sebagai orang-orang pilihan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang tidak menyadari bahwa mindset, pola pikir, self image, gambar diri itu bagian yang paling berpengaruh dan menentukan dalam seluruh arah dan cara kita menghadapi persoalan dan kehidupan sehari-hari. Jadi poin pentingnya di sini adalah justru mindset, ya, dan self image, cara pandang diri kita. Ya. Nah, saudara-saudara, karena itu mengubah mindset dan mengubah self image itu tidak gampang. Disitulah kita dalam konteks ini sedang merenungkan bagaimanakah harusnya sebagai orang-orang pilihan Allah. Nah, saudara-saudara, ketika kita memiliki sebuah mindset, pola pikir dan self image yang benar, dan ternyata saudara bisa dibuktikan. Orang-orang yang mampu mengubah cara berpikirnya, mengubah cara pandangnya dalam dirinya, itu ternyata menjadi pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang mulia. Bahkan juga orang-orang yang sukses di dalam pekerjaannya. Saudara bisa lihat bahwa orang-orang yang sukses itu biasanya mempunyai cara berpikir yang positif.
self image, gambar diri yang juga benar. Jadi pertanyaannya adalah mengapa ya? Mindset dan self image itu begitu besar pengaruhnya. Saudara-saudara, jawabannya adalah karena pola pikir dan gambar diri kita ini sebagai penggerak utama roh atau kepribadian kita dalam merespon situasi dan masalah. Di dalam setiap gambar diri dan pola pikir itu sebenarnya mengandung apa yang disebut dengan keyakinan, belief. Jadi manusia itu digerakkan oleh apa yang dia yakini. Kita tuh digerakkan bukan oleh pola pikir dulu, tapi oleh belief. Belief itu yang menggerakkan cara kita berpikir. Saudara-saudara, karena itu apabila pola pikir dan gambar diri yang memiliki keyakinan tertentu, maka kita akan melakukan. Walau itu tidak baik. Misalnya, saudara menganggap diri, misalnya ada orang ya, menganggap dirinya tuh bodoh. Dia yakin dirinya bodoh. Maka dia akan melakukan kebodohan demi kebodohan. Kalau dia punya pandangan diri bahwa dirinya itu adalah orang yang tidak berharga, maka dia akan memperlakukan tubuhnya dengan cara yang murah. Saudara-saudara, tapi sebaliknya, kalau orang mempunyai self image dan pola pikir mindset yang sangat bagus, dia akan menempatkan dirinya di dalam keyakinan itu. Nah, saudara-saudara, karena itu kita bisa melihat bahwa pola pikir dan gambar diri itu bagian yang paling penting dalam menghayati saudara sebagai siapa di hadapan Tuhan, dan menurut saudara siapa diri Anda di hadapan orang lain. Nah, kita bisa belajar saudara-saudara bagaimana pengaruh pola pikir dan gambar diri itu punya pengaruh. Ya. Saudara, bisa saya ambil contoh sekarang, ini konkret saja. Orang-orang Yahudi itu umumnya punya keyakinan bahwa mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata mindset dan self image ini, gambar diri dan pola pikir itu membuat mereka apa? Banyak yang berprestasi. Saudara bisa cek tahun 2020 saja, itu tercatat ada 194 orang Yahudi yang menerima hadiah Nobel. Padahal orang Yahudi di dunia ini hanya 18 juta, saudara. 194. Nah, saya tidak tahu 2021. Saudara-saudara coba bandingkan dalam kehidupan negara dan bangsa kita. Siapa yang bisa menerima hadiah Nobel? Belum ada. Oleh karena apa? Hambatan mentalitas bangsa Indonesia untuk maju adalah kita masih menghidupi warisan sebagai orang yang terjajah. Dulu orang Belanda menyebut kita orang terjajah dengan nama inlander. Lalu kita hidupi inlander, mentalitas orang terjajah itu, sehingga kita bisa lihat dalam hidup sehari-hari. Banyak orang yang hidup sebagai orang-orang yang mentalnya itu mental orang terjajah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9, di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, di sini dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Terpilih dalam arti apa? Terpilih karena Kristus sudah menebus kita menjadi umatnya, menjadi miliknya, menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, tugas kita supaya bisa mengasihi, mengampuni, rahasianya sudah terjawab. Yaitu kalau kita bisa menghayati, menghidupi, menyadari dengan sungguh-sungguh status keterpilihan kita. Nah, menyadari, menerima status keterpilihan itu membuat dia mempunyai pola pikir dan gambar diri yang benar, yang sesuai dengan karakter dan karya Kristus.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita menyadari bahwa percaya atau sikap iman kepada Tuhan Yesus itu membutuhkan proses. Kita membutuhkan proses bertumbuh supaya semakin dewasa. Jadi tidak otomatis saudara percaya kepada Tuhan Yesus langsung kemudian kita langsung berubah menjadi orang yang sama sekali baru. Tidak, karena apa? Karena kita masih membawa warisan, menghidupi nilai-nilai dunia yang kita terima dari keluarga, dari sekolah, dari pengalaman hidup. Nah, itu seringkali masih kita bawa. Ya, banyak sekali orang Kristen yang masih bawa-bawa itu, saudara. Kehidupan lamanya di dalam hidup berjemaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu di dalam sikap iman kepada Tuhan Yesus adalah bagaimana kita ini harus menjadi orang Kristen yang berjuang mengenal Kristus lebih mendalam dan menghidupi setiap proses pengenalan akan Kristus, pengenalan yang baru itu menjadi kebiasaan yang baru. Kita tidak pernah berubah kalau kita tidak menerapkan dalam hidup sehari-hari sampai itu menjadi apa? Kebiasaan yang baru. Nah, saudara-saudara, maka tanpa upaya berjuang mengenal Kristus lebih mendalam dalam pengenalan yang baru, maka bisa dimengerti terus-menerus hidup dalam kebiasaan yang lama. Sudah menjadi orang Kristen 30 tahun tapi masih tetap pemarah. Sudah menjadi orang Kristen 20 tahun tapi dia masih menjadi lintah darat. Dia bisa menjadi orang Kristen yang sudah 25 tahun tetapi dia masih sangat egoistis dan sangat kasar di dalam berbicara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pengenalan Kristus itu kita tanya gimana ya? Ya, tentunya membaca Alkitab, tentunya harus saudara. Membaca firman Tuhan, beribadah dalam kebaktian, tetapi saya ingatkan, itu masih satu poin. Poin utamanya adalah apa? Mengenal Kristus melalui persoalan-persoalan, melalui pergumulan, kegagalan dalam hidup sehari-hari. Nah, pengenalan inilah yang memampukan kita untuk mengenal Kristus dengan damai sejahtera. Oh, begitu ya, kuasa Kristus penuh dengan kuasa damai. Sehingga dengan damai Kristus itu kita bisa menjadi para pemenang dalam menghadapi persoalan dan kesulitan. Nah, pemenang artinya apa? Kita bisa mengatasi rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa gelisah. Nah, itulah musuh kita yang paling besar, saudara, dalam hidup ini. Saudara ingin tahu musuh besar saudara yang apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Nah, kalau itu lebih dominan, dampaknya luar biasa. Orang yang takut, cemas, gelisah, itu sebenarnya mohon maaf, tidak percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, karena itu peran sebagai umat pilihan Allah akan berhasil mengatasi kalau kita itu menerima kasih Allah, kasih Kristus, dan disebutkan kasih Kristus itulah sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ini poin penting, sebab kasih akan memampukan kita mengalami damai sejahtera walau kita berada di tengah-tengah kesulitan dan kesedihan. Sejauh saudara-saudara, kasih itu bergandengan erat dengan damai sejahtera, maka tidak ada lawan yang bisa mengalahkan kita. Karena itu firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya, tadi di dalam firman Tuhan Kolose 3:15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, saudara-saudara, kebenaran ayat ini bisa kita lihat dalam contoh seperti ini. Saat kita marah, saat kita emosional, ya saudara tersinggung, tidak mampu menguasai diri, saudara dalam kondisi apa? Sebenarnya kita sedang dalam kondisi sedang tidak damai, benar apa tidak? Ketika hati kita sedang tidak damai, maka kita akan cenderung emosional. Kita akan mudah tersinggung, kita akan mudah marah. Tepatnya apa saudara-saudara?
saat kita mempunyai kecenderungan marah, emosional, mudah tersinggung, tidak mampu menguasai diri, karena kita ini sedang cemas, kita sedang khawatir dan takut. Bagaimana sekarang kalau kita ubah? Seandainya anggota jemaat itu lebih sering mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, maka yang terjadi, saudara-saudara, jemaat ini akan mudah konflik. Jemaat ini akan mudah saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tapi sebaliknya, ketika anggota jemaat lebih banyak dikuasai perasaan damai, maka mereka tidak punya celah sedikit pun untuk saling menyalahkan dan saling bermusuhan. Nah, di sini kita menemukan rahasia masalahnya di situ, saudara. Rasa khawatir dan cemas dapat dinetralisir apabila kita mempunyai mindset dan self image, ya, pola pikir dan juga cara pandang yang positif. Percaya bahwa Tuhan itu akan campur tangan di dalam setiap persoalan kita. Amin, saudara. Kalau kita percaya akan campur tangan Tuhan, kita menjadi lain, lebih damai. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita percaya dan beriman bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupan dan masa depan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, firman Tuhan tadi sangat luar biasa. Tadi dikatakan bahwa kita dipanggil supaya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Maka kita dipanggil bagaimana kita memegang. Dalam damai itu bagaimana supaya tidak salah megang firman Tuhan erat-erat. Ketika kita memegang firman Tuhan erat-erat, maka semua pemikiran, ajaran, nasihat, ideologi dunia ini ditempatkan di dalam terang dan wibawa firman Tuhan. Saudara-saudara, hidup iman yang berkualitas, yang dewasa, dan mampu menguasai diri apabila kita hidup dilandasi oleh firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu kekuatan untuk memasuki tahun 2022. Ya, di mana Kolose 3:16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan. Maukah kita sekarang juga dengan segala hati yang terbuka menerima kekayaan firman Tuhan ini? Maka hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Dan damai itu yang akan mengubah pola pikir kita, cara pandang kita. Sehingga kita mampu mengasihi. Dan mengasihi dalam gereja akan menciptakan kesatuan, keutuhan jemaat. Itulah yang kita percaya akan terjadi. Jemaat Tuhan Gereja Kristus Kartini Bogor akan menjadi jemaat yang saling mengasihi dan mengampuni. Tuhan memberkati. Amin. Umat kekasih Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu, hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Penegasan warta. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Mari jemaat yang terkasih, dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati kita dan kita menghimpunkan doa yang penuh kuasa untuk menaikkan syafaat kita sesuai dengan pokok doa yang tertera di layar berikut ini. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kantong persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14 yang berbunyi, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya,
dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar. Kiranya firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan, boleh menguatkan, menolong kami di dalam melaksanakan hari lepas hari kami, di hari yang baru dan pekan yang baru esok. Bapa dalam Yesus Kristus, pada saat ini kembali kami datang, membawa persembahan kami. Kami mohon Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, agar terus boleh memuliakan nama-Mu di Gereja Kristus Kartini ini. Bapa, kami mohon juga berkati anak-anak-Mu yang akan menggunakan dan mengelolanya. Pakailah mereka ya Bapa, dengan rasa takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar datang manusia memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu.
Jemaat kekasih Kristus, marilah kembali pada kehidupan nyata kita dan marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Jemaat kekasih Kristus, ibadah kita pada minggu ini telah berakhir. Kini kita waktunya untuk bersaat teduh. Jemaat dipersilakan.